berjumpa lagi sama channel kesayangan kita di Rumah Luciana. Pada kesempatan kali ini biasa kita ngebahas mengenai education, knowledge, organization, life, love, traveling, story, and history. Oke nih, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang seseorang yang aktif banget di organisasi. Dia juga di pendidikannya bagus, dan dia juga pengetahuannya luas. Oke, kita langsung kenalan yuk. Halo, kenalin dong. Ini cantik banget loh mahasiswanya. Siapa? Kenalin dong. Hai, nama aku Nur Aziza Qodiria Zahro dari Angkatan 19, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, udah memperkenalkan diri ya. Jadi mau disebut apa nih? Dipanggilnya namanya panjang banget ya. Nur Aziza apa gitu ya? Namanya panjang banget. Mau disapa apa nih? Nur boleh, Aziza juga boleh, Bu. Nur aja ya. Biar singkat tapi Nur adalah cahaya. Keren kan? Oke, Nur. Nur bisa menjadi bintang tamu atau narasumber ya. Kita bincang-bincang aja di Rumah Luciana. Berbagi kisah dong gitu kan. Nur ini kan mahasiswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di salah satu universitas di Karawang, Universitas Buana Perjuangan Karawang ya. Nah, Nur ini aktif banget ya di organisasi, sampai bajunya juga boleh. Baju apa nih? Ini baju kelas. Oh, baju kelas. Tapi pas di kuliahan, aku itu anak ikut himpunan mahasiswa. Oh gitu, periode? Ya, periode 20. Periode 20, ya. Berarti anak himpunan ya, anak organisasi ya. Nah, sebagai apa waktu itu di himpunan? Dulu pas di himpunan sebagai sekretaris 1. Sekretaris 1. Gimana sih, ceritain dong masalah apa, bukan masalah ya, kegiatan di himpunan itu ngapain aja, enak nggak sih jadi anak yang berorganisasi? Ada enak dan nggak enaknya sih, Bu. Tapi banyak kan enak. Soalnya kan pas kuliah itu kan kita kebagian COVID, pas ada zaman COVID. Bener. Jadi kuliah itu kan di rumah. Yeah. Jadi kalau pas ada organisasi itu, ikutan organisasi, ada alasan buat keluar. Oh, ada alasan ya? Ada alasan buat keluar. Ke rumah, ya, ke orang tua ya? Ya, dapat juga uang jajan kan. Oh iya, benar. Sedangkan kalau nggak ikutan organisasi, nggak dapat uang jajan. Jadi gitu. Kalau setiap rapat atau kumpulan atau apapun ada kegiatan himpunan, pasti bisa keluar terus dapat uang jajan juga. Tapi masih prokes ya? Iya, prokes ya. Nah, kegiatan di himpunan ini yang paling membuat kamu excited banget tuh apa sih? Dari semua, capek dong pasti kan ikutan himpunan? Capek banget ya. Selain alasan dapat uang jajan buat beli kuota mungkin gitu ya. Capek juga kan? Yang paling berkesan buat kamu apa sih? Yang paling berkesan itu yang pertama, kegiatan yang kaciduk. Oh gitu. Itu kegiatan yang pertama kali Nur lakuin gitu kan, sama anak-anak lakuin. Karena di angkatan 20 itu, di Hima 20 itu semuanya belum masuk organisasi. Jadi pure semuanya itu dari kegiatan sendiri gitu. Oh gitu. Ya, jadi apapun itu kegiatannya ya dari hasil kerja keras kita. Pemikiran kalian gitu ya. Kita semua gitu kan. Berarti kayak nggak ada pengalaman, justru pengalamannya di situ gitu ya. Di situ gali pengalamannya ya. Oke nih, Nur kan dipanggil ke sini sebenarnya buat berbincang mengenai, Nur ini adalah seorang mahasiswa prodi PTKN yang dapat hibah ya. Hibah PKM dari Kemendikbud gitu kan. Waktu tahun 2020 nih ya. Nah, 2020 ya? 2021 ya? Oh iya, 2021. Nah, ceritain dong PKM itu apa? Nih, ceritain dong sama pemirsa luas gitu ya, bahwa ternyata kuliah itu nggak hanya kuliah loh ya. Kuliah itu nggak hanya organisasi loh ya, tapi kuliah juga kan ada kegiatan lain yang bahkan kancahnya nasional ya, gitu kan. Nur bisa sampai memenangkan hibah PKM di bidang apa? Kewirausahaan. Kewirausahaan dari Kemendikbud ya? Iya, Kemendikbud. Kemendikbud. Nah, ceritain dong PKM itu apa sih? Jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, jadi Nur ini ngambil PKM itu gara-gara ada mata kuliah, Bu. Mata kuliah entrepreneur yang diampu oleh Ibu. Oke, nggak boleh saya ya, gitu ya. Oleh Ibu Lucy. Di situ semuanya itu diberi tugas untuk membuat produk. Dan nanti dari semua tugas itu nanti Ibu submit. Dan yang kepilih itu yang Nur. Oh gitu. Jadi
waktu itu saya memang menyuruh kalian untuk membuat suatu produk gitu ya. Terus goalsnya itu memang di PKM ini. Alhamdulillah kamu yang menang nih ya, kamu yang siapa aja nih, kelompok atau individu sih kayak gini tuh? Kelompok ya. Siapa aja tah? Kelompoknya itu ada 4 orang. Yang pertama Nur sendiri sebagai ketua. Yang kedua ada Elsa Septia, ada Syahrudin Yusuf dan Devrinal Hoirudin. Oh gitu. Judulnya apa? Judulnya itu Lumpia New Normal. Jadi judulnya ini itu ngedadak Bu. Tadinya itu banyak banget yang ngasih ide ya dari teman-teman yang lain. Ada yang disuruh bikin empe-empe dari kentang. Oh gitu. Ada yang disuruh bikin apa sih, daun singkong Bu, jadiin kayak keripik bayam. Iya, tapi Nur pikir itu susah banget bikinnya. Jadi Nur ngambil dari yang Nur sering beli. Jadi setiap sore itu Nur sering beli lumpia basah di dekat SMA. Nah, Nur kepikirannya di situ karena Nur kan doyan banget lumpia basah. Jadi Nur ada ide buat bikin. Kenapa nggak buat yang makanan favorit mungkin ya? Betul. Jadi Nur kepikirannya ke situ. Jadi namanya itu diganti sama keadaan yang sekarang new normal. New normal. Ya, jadi ada idenya itu terdapat dari itu lumpia. Tapi kalau nggak salah waktu itu kita diskusi ada varian Nusantara apa tuh ya? Iya. Lumpia new judulnya normal. Tapi kaitannya itu dengan Nusantara. Rasa Nusantara rasa gitu Nusantara. Ya. Apa lumpia new normal rasa Nusantara gitu ya kalau nggak salah. Karena saya inget banget sih waktu ngebimbing itu sampai perjuangan seorang saya lah katakan gitu ya, seorang saya yang kayak punya tanggung jawab juga untuk ngegolin itu gitu ya, untuk prodi PPKN tentunya sebetulnya gitu ya. Sampai siang malam ya, diskusi terus gitu kan, diskusi terus dengan beberapa, terus saya bawa-bawa printer prodi gitu ya ke rumah, yang akhirnya boleh nggak, udahlah ganti ini judulnya ini aja, gini ya, akhirnya goals nih yang punya Nur ya. Itu pengumumannya tanggal berapa ya kalau nggak salah, lupa saya. Pengumumannya itu bulan Mei. Tanggal 5 ya. Rasanya goals itu gimana? Rasanya goals itu kan ngelamun apa gimana? Iya pagi-pagi bener. Pagi-pagi banget Bu. Jadi Nur kan belum bangun sebenarnya itu teh. Jadi di grup sama chat dong. itu, iya di grup chat itu kan di grup chat mata kuliah itu ibu udah ngasih tahu, terus anak-anak juga kan udah pada ngucapin selamat. Ya terus di grup yang semua mahasiswa itu ada yang sama dosen-dosen itu, di grup itu udah pada ngucapin selamat, sedangkan Nur sendiri belum tahu, baru bangun banyak notif, tahu-tahu pada ngucapin selamat kenapa gitu kan, belum tahu apa-apa, pas scroll ke atas lah menang. Pas gitu kan DPM-nya juga pas hima angkatan Nur kan masih ibu, ya Ibu Lucy. Jadi bimbingannya juga enak ya gitu, kita emang kita ngalir aja sih sebenarnya. Karena di antara kita tuh kedekatan mungkin ya, maksudnya dalam artian saya ngebimbing kalian organisasi plus MK-nya di saya juga, jadi kayak gampang gitu, kayak gampang ngalirinnya. Ternyata yang menang adalah sekretaris umum daripada himpunan juga gitu kan, enak banget kan. Nah setelah pengumuman itu kegiatannya ngapain aja sih di PKM ini? Kegiatannya itu kita jualan Bu, jualan produk yang kita produksi sendiri, dari mulai kita belanja, kita bareng-bareng tuh ya sama satu grup itu ya, sama satu kelompok itu bareng-bareng. Cuman dari 4 orang itu cuma Nur sama Yusuf, karena kan lumayan dekat gitu kan rumahnya. Ya kalau yang lain itu rumahnya agak jauh. Jadi waktu itu kan Nur sama Yusuf juga. Jadi kadang Yusuf yang belanja, Nur yang buatnya di rumah. Jadi kalau yang itu pakai bantu via itu kali ya, marketing mungkin ya. Nitip ke warung gitu kan. Terus kalau enggak lewat WA gitu. Iya. Jualan online gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak gitu sih Bu kegiatannya. Ada laporannya kan, ada pelaporan, ada masa pelaporan ya. Iya, ada. Itu dari pengumuman tanggal 5 itu sampai kapan gitu? Ceritain dong. Kan laporan dapat step pengumuman by step gitu. Iya, dapat pengumumannya itu tanggal 5 Mei. Sedangkan harus bikin laporannya itu dari bulan Juni sampai akhir Agustus.
Selama 3 bulan itu kita harus selalu produksi gitu, melakukan laporan ya. Setiap kegiatan kecil apapun itu harus dicantumin gitu. di laporan hariannya. Ya, ada laporan harian ya. Nanti tanggal misalnya tanggal 2 bulan Juni itu kita ngapain, nanti tanggal 3-nya ngapain udah gitu. Berapa gitu ya penjualannya, terus keuntungannya mungkin ya gitu, kayak gitu. Terus pas di akhir itu bulan apa tuh? Akhir pelaporan? Akhir Agustus. Akhir Agustus ya. Iya, saya sih inget juga ya waktu pas mau pelaporan kalian rempong banget. Bu gimana ini Bu, gimana, sampai kita malam ya sampai di rumah juga, di rumah Luciana juga gitu kan mereka ngerjainnya. Udah kerempongan banget ya, kerempongan banget. Terus udah gitu ada ini nggak sih kayak pelaporan? Nih kan kalau setahu saya kalau PKM itu kalau non COVID ya, kalau nggak COVID gitu, nggak era COVID ini pasti kita tuh pergi ke suatu universitas yang ya cangkupannya nasional. Nah, waktu itu pelaporannya gimana? Ada kan? Waktu itu pelaporannya kita via Zoom, Zoom. Jadi virtual, online gitu ya? Iya, online. Karena kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena COVID, jadi apa-apa serba virtual gitu. Kesannya apa sih ketika pelaporan virtual gitu? Ketika laporan virtual kan ini dari 4 kelompok ini kan sama-sama nggak pernah dapat PKM, baru pertama kali tapi langsung lolos gitu kan, dapat ibu karena membimbing juga gitu kan, sampai-sampai setiap hari selalu direpotin gitu kan. Nah jadi kesannya itu pas pelaporan nih gitu. Pas pelaporan itu kita ribet sendiri sih, iya, pusing, pasti ya, pusing sampai mau nangis gitu Bu, karena pusing banget gitu kan. Terus belum pemasarannya gimana, ini juga kan rasanya juga ini baru. Iya. Jadi lumpia new normal ini dari buah-buahan. Iya. Cuman rasanya itu nanti ada rasa Nusantara, kayak dimasukin rasa rendang, rasa dendeng, kayak gitu Bu. Terus nanti ketika itu si asesornya bilang apa tuh? Ada nggak sedikit yang kamu ingat gitu ketika pelaporan online itu, gimana tuh tanggapan dari mereka? Kok lumpia new normal terus rasa Nusantara ya gitu, kenapa, gimana tuh? Iya, yang pertama kali Nur melakukan presentasi itu bulan September, hari Senin tanggal 6. Masih inget ya? Iya, masih inget kayak kebayang ya. Kayak kebayang masih inget banget gitu kan. Jadi pas pertama kali Nur presentasi itu bareng sama anak UGM, Bu. Oh iya. Iya, banyak ya, banget. namanya namanya nasional ya, seluruhnya jadi nambah nervous gitu kan Bu. Pertama kali terus langsung disuguhin sama universitas-universitas yang ternama gitu kan. Tapi kita nggak kecil hati ya. Enggak, kita tetap optimis. Kita tetap optimis. Terus kan pertama kali presentasi itu pas kita ngejelasin terus ada tanya jawab. Selama 15 menit itu tanya jawab, 10 menit presentasi. Nah, ditanya jawab itu si dosen penanyanya juga nanya gitu Bu, kayak yang kok bisa nemu ide kayak gini gitu kan, kok bisa, ini rasanya kayak gimana gitu kan, ini isiannya emang bener buah-buahan, buah-buahan apa aja, misalnya ini ada buah-buahan khusus enggak yang buat isian si lumpianya ini, kalau pakai buah-buahan lain bisa apa enggak gitu sih Bu. Jadi terkesan banget ya. Iya, terkesan banget sih. Ya dibalik goalsnya kamu mungkin karena unik ya. Si judulnya unik gitu kan, judulnya unik dan memang lagi di masa pandemi, jadi bisa goals. Dan itu yang goals itu dalam satu kampus itu berapa grup? Kalau di Universitas Buana Karawang itu hanya satu Bu. Hanya satu dari prodi PPKN ya, yang Nur aja gitu. Berarti dari sekian ratus yang disambit itu prodi PPKN yang menang ya atas nama Nur ya. Bangga nggak sih? Bangga banget. Bangga banget ya. Harus bangga sih karena PKM ini memang kegiatan satu nasional dan sangat bergengsi sih, benar-benar bergengsi. Nih, ini kan ada sertifikat ya. Ini ada sertifikat. Ini tuh sertifikat apa, bisa diceritain nggak sih? Ini itu sertifikat yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa yang berprestasi waktu acara Disnatalis. Oh, Disnatalis. Iya, Disnatalis ke-7 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selain dikasih sertifikat, dikasih apa lagi?
dikasih uang. Oh, dikasih uang. Berarti suatu bentuk apresiasi yang luar biasa dari kampus untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tentunya. Jadi kayak nggak usah ragu ya untuk kita berprestasi karena akan ada penghargaan selanjutnya dari pihak kampus maupun dari pihak manapun gitu kan ya. Kamu dapat hibah PKM nominalnya? Nominalnya lumayan gede sih, Bu. Lumayan gede bagi seorang mahasiswa ya gitu kan. Lumayan gede dari seorang mahasiswa. Ada nggak sih yang mau diucapin kepada kampus, pihak kemahasiswaan, prodi, atau kepada saya? Ada, Bu. Ada. Coba deh kamu apresiasi kembali sebagai diri kamu gitu. Iya, yang pertama Nur sih mau ngucapin banyak banget makasih kepada Bu Lucy. Sama-sama. Sebagai pembimbing, sebagai DPM yang selalu bener-bener setiap saat itu mau malam, mau pagi, mau sore, mau siang itu selalu ada masalah apa, sekarang kemajuannya gimana, selalu nanya perkembangan, selalu nanya perkembangan dari kegiatan yang akan dibawakan gitu kan, yang akan dilaksanain yang akan dilaksanakan. Yang kedua, Nur mau berterima kasih juga ke prodi, ke Kaprodi PPKN, Bapak Yogi Nugraha yang telah sama-sama support banget gitu kan, yang selalu support gitu. Setiap mahasiswa PPKN yang berprestasi itu selalu disupport. Dari Hima juga yang angkatan Nur, Pak Yogi itu selalu nge-support gitu, Bu. Hal apapun itu selalu disupport baik gitu kan, selalu memberi masukan gitu. Terus ke bagian mahasiswa juga, kemahasiswaan, Nur mau ngucapin makasih udah membantu Nur dari berbagai hal gitu kan. Terus sih, Bu, sama teman-teman Nur, Yusi, Teh Nur Aini sebagai ketua Hima angkatan 20 juga sama, Bu, ngebantu Nur banget sama Yusi. Ya, sampai kamu menangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis gitu. Buat kampusnya dong. Buat kampus sih Nur makasih banyak gitu kan. Kalau nggak di kampus Universitas Buana Perjuangan ini mungkin Nur nggak bakal ngerasain, Bu. Iya, benar. Iya, mungkin Nur nggak bakal dapet PKM ini gitu kan. Kayak nggak berkembang mungkin mungkin gitu kan. Jadi gara-gara Nur bisa masuk ke universitas ini, jadi Nur bisa ngerasain oh gini jadi mahasiswa berprestasi gitu kan. Oh jadi pengalaman Nur itu selalu nambah gitu kan. Wawasan juga nambah. Nur itu kan tipikal mahasiswa yang agak pendiam juga sebenarnya ya. Yang agak diem gitu kan, lucu lugu, nyebelin kalau nggak ditoel gitu kan ya. Tapi kan ternyata Nur punya potensi untuk menggali itu gitu kan. Nah ketika potensi itu ada, Nur punya wadahnya di kampus, Nur didukung, pokoknya intinya jadi kayak alam itu ngedukung kamu gitu kan ya, kayak alam itu ngedukung kamu sekali gitu kan. Nah boleh dong saran buat mahasiswa yang next nanti akan melakukan PKM juga, gimana nih saran-saran atau motivasinya gitu? Kalau dari Nur sih pesan-pesannya jangan takut gitu ya, Bu ya. Jangan takut buat memulai, mau itu judulnya atau ide-ide konyol kita tuangin aja gitu, siapa tahu lolos gitu kan. Kayak Nur juga kan tadinya enggak lah gitu, enggak lolos, ini mah banyak banget teman-teman Nur ide-idenya yang pada bagus-bagus gitu. Taunya kan yang ide konyol Nur yang malah yang lolos. Jadi jangan takut buat memulai gitu kan. Jadi harus semangat juga. Terus kalau udah lolos dari PKM ini harus sering-sering ngobrol sama ibunya gitu, sama pembimbingnya gitu ya. Iya, harus sering-sering nanya atau enggak diskusi lah mengenai ini gimana, Bu, gitu kan, masalahnya, kemajuannya gitu kan. Pas Nur juga itu nggak tahu apa-apa, Bu. Pas dapet, untung waktu itu ibu sempat sama Teh Nur diskusi kan, Nur ini ngasih tahu ada grup di Telegram, coba masuk. Nah kalau Nur nggak sering diskusi sama ibu mungkin ketinggalan jauh banget gitu kan. Jadi akhirnya kan lewat dari diskusi itu Nur bisa masuk ke grup, bisa tahu info-infonya gitu sih, Bu. Iya sih, jadi intinya kalau apapun itu kita harus mencoba ya. Kita tidak akan pernah tahu potensi kita kalau kita tidak pernah mencoba.
dan harus ada kemauan, keinginan, perjuangan, lalu komunikasi yang baik di antara semuanya. Karena komunikasi itu sangat penting ya. Komunikasi itu sangat penting. Mencoba itu juga sangat penting karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Intinya sih gitu ya. Iya, betul. Ada nggak sih sertifikat dari Kemendikbudnya? Kan kalau ini dari kampus ya? Iya, sebenarnya ada Bu, tapi cuma berupa file aja. Oh, PDF ya, online ya? Online, cuman belum dicetak sama Nur, belum sempet cetak. Oh, jangan sampai hilang ya. Iya, masih ada itu buat nanti SKPI ya, iya, itu berharga banget buat kamu karena tidak semua tidak semua mahasiswa di prodi PPKN dan bahkan satu kampus pun itu menginginkan sertifikat itu loh gitu kan. Luar biasa sekali Nur. Oke, mungkin cukup sekian kali ya berbincang-bincangnya. Jadi pada intinya adalah jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah tidak berani menuangkan ide gitu kan, karena di PKM itu program kreativitas mahasiswa gitu kan, itu setiap tahun ada dan kita harus berjuang dalam satu nasional ya, satu nasional gitu kan. Berarti kita berjuang dengan kampus-kampus yang lebih besar daripada UBP nih kan. Bangga ya, benar-benar harus bangga banget sih sama diri kita gitu kan. Karena emang perjuangan itu nggak mudah ya, sulit banget. Dan ketika pengumuman universitas, nama kita shock dong. Sama, saya juga sama waktu itu kayak gitu. Pas selamat ya, pas bangun tidur gitu kan, apaan sih gitu ya. Itu ya ngerasain ya Nur juga ya, alhamdulillah banget lah. Mudah-mudahan tahun berikutnya di 2021 ini 2022 ini ada generasi kamu ya yang bisa mengangkat prodi ke kancah nasional juga ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Nur. Terima kasih loh ya, Bu, udah berbincang mengenai PKM. Walaupun ide menurut Nur itu idenya konyol banget ya, konyol banget. Tapi ternyata luar biasa di penilaian asesor ya gitu kan. Karena mungkin ada indikator-indikator yang mereka untuk bisa kita itu goals gitu ya, yang kita tidak ketahui gitu kan ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, harus berani untuk coba. Oke, terima kasih untuk Nur Ajijah yang udah meluangkan waktu datang ke rumah Rusiana. Pada kesempatan kali ini kita ngebahas tentang kegiatan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa berprestasi, cantik banget. Next untuk video selanjutnya kita tunggu. Bye. Dadah.